warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari kelas manajemen F. Ya, di sini saya akan menampilkan hasil dari makalah saya dengan judul Beriman kepada Qada dan Qadar. Menurut istilah Islam, yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar artinya, qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, ukuran, macam-macam takdir Allah. Satu takdir mu'alaf, yaitu qada dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Suatu contoh yaitu seseorang ingin kaya, pintar, sehat, dan lain-lain. Ini harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin semuanya itu diperoleh tanpa adanya ikhtiar. Sesuatu yang tidak mungkin semuanya itu diperoleh tanpa adanya ikhtiar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut ini. Wa alaysa lil insani illa ma syaa wa anna sa'yahu sawfa yuri. Artinya, dan bahwasanya seseorang itu tidak memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm surat ke-53 ayat. Keyakinan tersebut dapat mendorong umat manusia untuk melakukan usaha-usaha yang bijaksana agar menjadi umat yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kemerdekaan dan kedaulatan yang diperoleh itu akan dimanfaatkannya secara adil demi terwujudnya kemakmuran kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau hukum alam. Kesadaran yang demikian dapat mendorong umat manusia untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan yang canggih di bidangnya masing-masing. Kemudian mengadakan usaha-usaha penelitian terhadap setiap makhluk Allah seperti manusia, hewan, tumbuhan, air dan udara, barang tambang, dan gas. Sedangkan hasil-hasil penelitiannya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ke arah yang lebih tinggi. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Iman kepada takdir dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini seperti daratan, lautan, angkasa raya, tanah yang subur, tanah yang tandus, dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, serta banjir semata-mata karena kehendak, kekuasaan, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang tersebut akan ditampakkan kepada umat manusia tak kala umat manusia sudah meninggal dunia dan hidup di alam kubur dan alam akhirat. Manusia yang ketika di dunianya bertakwa tentu akan memperoleh nikmat kubur dan akan dimasukkan ke surga. Sedangkan manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada Allah dan banyak berbuat dosa tentu akan memperoleh siksa kubur dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Keempat, menumbuhkan sikap perilaku dan terpuji, serta menghilangkan sikap serta perilaku tercela. Orang yang betul-betul beriman kepada takdir tentu akan memiliki sikap dan perilaku terpuji seperti sabar, tawakal, qanaah, dan optimis dalam hidup. Juga akan mampu memelihara diri dari sikap dan perilaku tercela seperti sombong, iri hati,
dengki, buruk sangka, dan pesimis dalam hidup. Mengapa demikian? Yang kelima, mendorong umat manusia untuk berusaha agar kualitas hidupnya meningkat, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Umat manusia jika betul-betul beriman kepada takdir, tentu dalam hidupnya di dunia yang sebenar ini tidak akan berpangku tangan. Mereka akan berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya yang telah diusahakan secara maksimal, sehingga menjadi manusia yang paling bermanfaat di dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baiknya manusia ialah yang lebih bermanfaat kepada manusia. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, berusaha dan bekerja secara maksimal. Yang ketiga, tawakal kepada Allah secara menyeluruh dan berdoa. Yang keempat, mengisi kehidupan di dunia dan hal-hal positif dengan hal-hal positif untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Yang kelima, memperhatikan dan merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, bersabar dalam menghadapi cobaan. Hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat, menenangkan jiwa. Demikian persentase yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.